Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak solih solihah, anak-anak hebat, calon hafiz hafizah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat nggih. Apakah anak-anak sudah sholat duha? Jika belum, jangan lupa sholat nggih. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dahulu agar ilmu yang kita pelajari dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 4, muatan pelajaran seni budaya dan prakarya KD 3.1 tentang reklame bersama Ustazah Elantri. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Pertama-tama, kita akan belajar mengenai pengertian reklame, tujuan reklame, kemudian contoh reklame cara tradisional, jenis reklame cara modern, ada poster, spanduk, brosur, selebaran, logo, baliho, embalase, dan macam-macam reklame. Yang pertama, pengertian reklame dan tujuan reklame. Reklame adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan barang-barang hasil produksi atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Tujuan reklame adalah yang pertama, untuk menyampaikan informasi, yang kedua, untuk menarik perhatian masyarakat, yang ketiga, mengenalkan produk kepada khalayak umum, yang keempat, mempengaruhi masyarakat untuk membeli suatu produk, dan yang terakhir, membangun kesan baik masyarakat terhadap suatu produk. Contoh reklame cara tradisional. Reklame berdasarkan cara penyampaiannya dibedakan menjadi dua macam, yaitu cara tradisional dan cara modern. Contoh reklame cara tradisional yaitu yang pertama, penjual bakso keliling yang membunyikan mangkoknya dengan sendok. Yang kedua, penjual sate menggunakan lonceng kecil sehingga orang mengetahui jika ada penjual sate yang datang. Yang ketiga, penjual es krim dengan musik yang menarik. Dan yang terakhir, penjual obat tradisional menggunakan pengeras suara dan atraksi untuk menarik perhatian pengunjung di pasar. Selain contoh-contoh yang Ustazah sudah sebut, apakah anak-anak sudah tahu atau memahami contoh lain dari reklame dengan cara tradisional? Jika sudah paham dan tahu, coba nanti tuliskan contoh lain dari cara tradisional. Yang ketiga, jenis reklame cara modern. Yang pertama adalah poster. Poster atau plakat adalah karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar atau kecil. Ciri-ciri poster yang pertama terdiri atas huruf dan gambar di atas media kertas atau kain yang berukuran besar. Kemudian dapat ditempel di dinding, tempat umum, atau permukaan yang datar. Yang ketiga, perpaduan warna yang kuat dan kontras. Yang keempat, bahasanya singkat, jelas, tidak rancu agar mudah dipahami. Dan yang kelima, pesan yang disampaikan disertai dengan gambar. Dan yang keenam, dapat dibaca sambil lalu.
Syarat poster ada 6. Yang pertama, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, susunan kalimat singkat, padat, jelas, tapi berisi. Yang ketiga, kombinasikan dengan bentuk gambar. Yang keempat, harus mampu menarik minat khalayak. Yang kelima, media poster harus menggunakan bahan yang tidak mudah rusak atau sobek. Yang keenam, ukuran poster sebaiknya disesuaikan dengan tempat atau lahan pemasangan serta target pembaca. Apakah sampai saat ini sudah paham? Kita lanjut ya. Tujuan poster sebagai media publikasi agar masyarakat bisa membaca dan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang terdapat dalam poster tersebut. Macam-macam poster ada 4. Yang pertama, poster niaga. Adalah poster yang dibuat untuk media komunikasi dalam urusan perniagaan untuk menawarkan suatu barang atau jasa. Yang kedua, poster kegiatan adalah poster yang berisi suatu kegiatan kebudayaan. Yang ketiga, poster pendidikan adalah poster yang bertujuan untuk mendidik. Dan yang terakhir, poster layanan masyarakat adalah poster untuk pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Berikut beberapa contoh poster. Ada poster yang mengenai virus corona atau COVID-19. Kemudian, poster agar kita membaca buku. Kemudian, ada poster agar kita tetap bersekolah karena ilmu itu bermanfaat. Keempat, spanduk dan brosur. Contoh reklame yang modern adalah spanduk. Spanduk itu adalah reklame yang membuat informasi, reklame komersial atau non-komersial yang dibuat secara ringkas, padat dan jelas menggunakan kain dan sejenisnya yang dibentangkan di antara dua tiang di tempat strategis dan ramai. Contohnya ada di gambar adalah contoh wajib menggunakan masker, spanduk untuk wajib menggunakan masker, ya. Kemudian ada brosur. Brosur merupakan reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas. Disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami konsumen atau target. Ciri-ciri brosur ada 5. Yang pertama, terdapat pesan yang tunggal. Yang kedua, menginformasikan, mengedukasi, membujuk, mempengaruhi seseorang atau pelanggan untuk membeli atau mengadopsi pesan yang disampaikan. Ketiga, hanya sekali yang diterbitkan. Yang keempat, dibuat semenarik mungkin. Yang kelima, desain yang menarik dan isinya jelas. Fungsi brosur. Yang pertama, fungsi informatif, yaitu brosur yang dipakai untuk menginformasikan kepada konsumen tentang presentasi, produk baru, layanan, atau perubahan nama suatu perusahaan. Yang kedua, fungsi iklan, yaitu untuk promosi atau iklan suatu produk atau jasa. Yang ketiga, fungsi identifikasi, yaitu untuk mempertahankan kriteria yang sama. Jenis brosur berdasarkan warna ada 2, yaitu brosur full color dan brosur black white. Brosur full color yaitu brosur yang mempunyai warna yang menarik dan beragam. Sedangkan brosur black white yaitu brosur yang mempunyai warna hitam dan putih. Brosur ini cenderung lebih hemat dan ekonomis.
Berikut contoh dari brosur. Ada brosur tentang makanan cepat saji dan brosur tentang penerimaan peserta didik baru. Yang kelima, selebaran dan logo. Selebaran adalah lembaran kertas berukuran kecil mengandung pesan tercetak untuk disebarkan kepada umum sebagai informasi mengenai suatu hal atau peristiwa tertentu. Logo adalah reklame berbentuk gambar yang digunakan sebagai simbol atau lambang sebuah produk maupun barang. Yang keenam, baliho dan embalase. Baliho adalah jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan menarik dan informatif dengan ukuran besar, ditempatkan di tempat umum dan strategis menggunakan tiang besar dan kuat dan bersifat semi permanen. Embalase. Embalase adalah jenis reklame visual yang terdapat pada kemasan atau pembungkus hasil produk yang diperdagangkan. Macam-macam reklame. Yang pertama, reklame berdasarkan tempat pemasangannya. Ada dua macam, yaitu reklame indoor dan reklame outdoor. Reklame indoor adalah reklame yang dipasang di dalam ruangan, sedangkan reklame outdoor adalah reklame yang dipasang di luar ruangan seperti di lapangan. Yang kedua, reklame berdasarkan tujuan. Reklame berdasarkan tujuan ada dua macam, yaitu reklame komersial dan reklame non-komersial. Reklame komersial yaitu reklame yang dibuat untuk kepentingan bisnis. Sedangkan reklame non-komersial yaitu reklame yang digunakan untuk kepentingan umum. Contohnya ajakan untuk mendonor darah. Yang ketiga, reklame berdasarkan media pemasangan. Ada tiga macam, yaitu yang pertama reklame visual, yaitu reklame yang diwujudkan dalam bentuk gambar dan warna. Yang kedua, reklame audio, yaitu reklame yang diwujudkan dalam bentuk suara. Yang ketiga, reklame audio visual, yaitu reklame yang menggunakan media gambar dan suara. Yang keempat, reklame berdasarkan sifatnya. Ada dua macam, yaitu reklame peringatan dan reklame penerangan. Reklame peringatan yaitu reklame yang bernada untuk mengingatkan kepada masyarakat umum pengguna jalan. Contohnya, hati-hati, awas ada jalur kereta api. Kemudian reklame penerangan adalah reklame yang informatif, jadi sifatnya menyampaikan informasi kepada masyarakat. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Mari kita berdoa. Mari kita baca doa setelah belajar. Jazakumullah anak-anak solih-solihah, semoga ilmunya bermanfaat dan berkah, tetap semangat dan pantang menyerah. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.